yaitu ilmu billah riwayat ya. Kalau di umum ya yakin kepada Allah. Tapi bagi salik yaitu billah. Kalau di umum belum sampai billah, hanya iman. Billah artinya iman kepada Allah. Tapi kalau di salik billah, iman billah itu iman yang semuanya karena Allah. Pertanyaan berbeda. Kalau di sana iman billah, iman ing Allah. Tapi kalau di salik iman kelawan Allah. Artinya semua perbuatan, semua yang menggerakkan Allah. Jadi sama pengetahuan berbeda dengan apa yang telah disampaikan para nabi-nabi, tuntunan-tuntunan baik kebaikan, kejelekan niku. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua baik akan dibalas, kejelekan dibalas. Ini janji Tuhan melalui para nabi-nabi. Atau lampun nur keyakinan itu banyak dan mencorong. Laukasuro berarti ini kadang-kadang sedikit, kadang banyak. Banyak tidak mencorong, tapi sedikit mencorong. Itu bedanya. Mencorong dimaksud bahwa nur ini telah memenuhi pada dadanya, sehingga menutup nafsu yang ada di dadanya. Nafsu hilang karena ketutup nur nikmat tadi. Pun betul mencorong, akhirat akan tampak di mukanya. Kalau enggak dunia nafsu, karena nafsu kuat kita dunia mawon enak, kepenak, mangan enak, sugih pun ibadah enak. Tapi bila mencorong, nafsunya ketutup, maka akhirat akan tampak di dalam segala keadaan. Bahwa akhirat dekat daripada perjalanan dia menuju akhirat. Kita menuju akhirat lama, mulai proses mati, proses hidup lama sekali. Berapa tahun tinggal umurnya wong kuwi. Umurnya panjang, yang akhirat ya panjang, entane pati. Pelarut yang jauh itu kalau orang sadar jauh lebih dekat akhirat di hadapan antar kala, ya, lebih dekat, bahkan tampak terus-terusan di mukanya. Kita akhirat terus, kita pati, ya, kita seksa terus kita. Kalau kita punya keyakinan ini tidak pun hati padang mencorong hati ini kita terus. Yang dunia akhirnya kita mencorong terus ketutupan kali kerusakan alfana. Kerusakan ini bisa bimakna kerusakan hancur, kerusakan bimakna tekane mafsadah afat mafsadah, tekane mafsadah yang menggelincirkan manusia itu diarani fana. Betul namanya rusak kemudian hilang tidak, ketutup kali kerusakan, ya menjadi tergelincirnya manusia. Diketutup kali itu, atau satu ada kecil yang ditutupi, itu aja sekarang ini. Lalu ngono kuwi sing terlihat kejelekan. Jadi alfana ae kejelekan ke dunya. Yang saya mencorong indah, omah api, ya, motor api indah. Kemudian kalau saat ini padang kita akhirat dunya elek kabeh. Fana atau kejelekan wis ge enek malapetaka. Dunia ngelalaikan yang pangeran, maka hati kita sudah tidak tertarik pada dunia. Di bondo wis gak kelingan. Sudah tidak. Ya kalau contoh ini piyambak, kalau alhamdulillah saya itu punya omah, pengen delok ora butuh kalau omah kula niki. Pertama teko alhamdulillah muga-muga niki disawet pangeran kula. Saya punya rumah liwat ngarep omah kula niki rasa-rasa sudah tidak indah lagi dan tidak melihat padanya. Itulah kejelekan, tidak menarik lagi menutupi dunia. Nah, dengan demikian nurul yakin telah bercara di hatinya. Dengan nurul yakin itulah kita bisa melihat hakikatul umur, hakikat umur. Dunia itu fana, dunia kerusakan, dunia itu. Maka apabila mencorong betul, sakit bedane hak yang batal-batal. Dan akhirat itu hak, dunia itu batal. Hak artinya bahwa itu yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah akhirat ini. Dunia tidak dikehendaki batal dunia itu. Ai kerusakan toh.
kejelekan tok. Dan yang jelek itu jelek, bukan yang jelek kita api. Yang api kita jelek tidak, bisa melihat betul jelek, oh ini jelek. Ini dilarang Allah, ini diperintah Allah. Atine sing ngedohi. Kalau akal dan ilmu semua wong roh iki elek, iki api. Semerap. Tapi yang roh itu hanya akalnya, bukan hatinya. Milo akhirnya atine ora gelem ninggal nek wis elek bangga dilakoni. Ini namanya belum mampu melihat hak, hanya mampu bil ilmi, belum bikol bi, berarti atine belum mencorong. Wis atine mencorong betul, roh atine moh. Ya ora tertarik sama sekali. Walaupun akalnya kuwi apik, tapi atine ndak tertarik. Atau dibalik, walaupun elek atine tertarik. Ini tidak bisa melihatkan hak dan batal. Dan dia bisa menurut bahwa akhirat itu hak, dunia itu batal. Dan dia bisa melihat akhirat yang semula belum mampu melihat karena akhirat itu belum kelakon. Yang semula tidak tampak menjadi tampak dengan jelas. Sehingga kaya ora akan hilang, terus terbayang akhirat itu. Sehingga dekat sekali, lebih dekat daripada kalau kita menjalani musuh akhirat. Kalau akhirat ditisbate besok alam akhirat, kita harus mati dulu, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Kalau akhirat gambar itu jauh masih lama. Tapi lek wong sadar tampak, enggak usah besok, saiki ketok. Maka dia kemudian harus menyiapkan diri toto-toto untuk menghadapi pati tadi. Dan dia melihat dunia yang akhirnya tampak jelas di mukanya. Teman-teman, dia telah ketutup nurnya dunia, keindahan dunia, maka ketutup oleh fana, kerusakan, kejelekan tadi. Akhirnya yang tadi kelihatan baik dunia itu ternyata gak butuh. Bis gak butuh karo ini, gak butuh ini, gak butuh itu. Inilah orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala. Lewis ini akan tambah. Dunia itu hanya tipuan, kata Quran. Dunia mataul ghurur, dunia tipuan, kejelekan saja. Dunia ditinggalkan, maka banyak wali-wali pada tataran ini fana. Sudah tidak butuh apa-apa. Dan wis ra gelem apa-apa, wis meneng tok ibadah tok. Ini banyak wali pada tataran fana, karena awal tapi ini sehingga tidak normal. Jadi ini orang ini sudah bisa membedakan betul, hatinya menuntun orangnya, ini hak, ini batal, tidak mau. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batal. Bukan bil ilmi, bil ilmi kabero sekolah suruh iki salah, iki benar, iki pelanggaran, tahu semua, ya. Kalau keinginan yang menuju Allah itu konasnya hidayah Allah. Kita sulit, kita senang bodoh ingin maksiat, itu namanya syahwat, syahwatun nufus. Tapi ingin ibadah, ini sudah dorongan kali hidayahnya Allah. Bodoh hanya ada pengen, getarannya biasa. Nah, sehingga tapi syariat roh. Kalau itu kejelekan nafsu, tapi kalau kebaikan hidayah. Ini tataran syariat. Lebih meningkat lagi, maka hilang pengakuan nafsu. Aku iso, aku pinter, aku sugih, aku dapat nafsi, hilang. Ini sedikit meningkat kepada billah. Bisa tidak perlu ngomong sopo. Ini masih tataran syar'i. Kita meningkat syariat dan sebagainya. Kemudian meningkat sudah tidak maksiat, tapi ada dunia, ada akhirat. Kalau meningkat lagi, akhirat bisa jadikan dunia, dunia bisa jadikan akhirat, kata Mbah Yai. Jadikanlah dunia jadi akhirat dan akhirat jadi akhirat. Jadikanlah masjid, udah di masjid, jadikan pasar dari masjid. Jangan masjid dijadikan pasar sampai. Bagaimana caranya? Apabila hati kita lillah, maka jadilah akhirat. Apabila kilani nafsi, jadilah dunia. Sholat pun kalau ini linafsi tidak lillah, kerusakan, berarti dunia. Karena kita hakikatnya mengabdi kepada nafsu. Walaupun kita kelihatannya tidak ibadah,
hanya kita jalan-jalan, kita ngomong-ngomong, kita mubahasah tentang billah, tentang sharing atau musyawarah. Kalau dinati ibadah, jadilah akhirat. Maka zahirul akhirah wa batinul dunya, wa zahirud dunya wa batinul akhirah. Kuncinya satu, lillah atau billah, di Rasul. Jika lillah dan billah, akhirat semua jadi akhirat. Jika lin nafsi binafsi, semua akan jadi dunia. Hati yang mencorong tataran syariat, dia bisa melihat baik dan jelek, kemudian terdorong orang ini meninggalkan kejelekan menuju kebaikan. Indah syar'i, orang yang nurul yakin alal qalbi bisa memberikan jelek, artinya moh tidak ngelakoni maksiat, tidak mau. Kaya wong roh geni kon nyegur geni ra gelem. Ini syariat. Meningkat lagi nurul billah, bukan nurul yakin bil ilmi, nurul yakin billah, maka orang ini semuanya yang dunia akan menjadi akhirat. Fi kulli halin, dimanapun berada, maka dunia jadi akhirat. Sudah tidak ada lagi dunia, yang ada akhirat. Ya otomatis ini kalau tata syariat bisa memberikan batal dan hak. Mana yang terlarang? Oh ini kita wajib payah sembahyang, sholat, kita payah sekolah harus sekolah, kita payah sinau harus sinau. Kalau enggak bisa. Kita tahu bahwa kita harus sinau, tapi hatinya mau. Itulah nurul yakin belum asroko fi qalbi. Kalau sudah asroko enggak ada entek, roh pengen. Satu saat misalkan kita menang maghrib, ada himmah yang luar biasa. Ini hidayatul taufik. Kakak jemput tangi jegegal terus wudu mujadah. Nah ini namanya nurul yakin telah muncul. Tapi kalau belum muncul, ya roh seulangan terus sekolah. Wis seulangan saiki jek males sinau. Ini namanya nurul yakin belum muncul sehingga tidak tahu wajib, kewajiban, gak tahu takbiraham. Ini terapi pada anak-anak. Jadi anak sekolah, anak pondok, kita lihat aja. Kita mau sekolah, malas atau tidak. Mau sholat, malas atau tidak. Qiyamul lail, malas atau tidak. Kalau malas, nurul yakin belum muncul. Kalau yang tua lebih muat lagi, kita kewajiban nafkah, kewajiban mujahadah. Kalau malas, itu nurul yakin belum bercahaya. Mari para hadirat yang kami hormati, kita koreksi. Kita semua mengalami ini, sedikit banyak mengalami. Mari, apabila banyak kita membentur masa kejelekan, berarti nurul yakin belum muncul. Maka apa yang kita wujnanul abdi, apa yang ditemu abdi tadi, bagian untuk melihat bahwa nurul yakin telah mencorong atau belum. Kata Nabi, na'am. Apabila mencorong, otomatis tindakan-tindakan baik. Maka tindakan-tindakan yang baik tadi bisa jadikan indikasi min alamati, ya, asroko nurul yakin. Maka kita lihat, kita dari semalam berapa mencorong kita. Mampukah menggerakkan hati kita, fisik kita untuk taqarruban ilallah wa rasulullah, ibadah enteng, sinau enteng. Lebih tinggi lagi bagi orang yang telah salik, mampukah nurul yakin menggerakkan hingga hati kita terus tawaf pada Allah, tidak bisa timbat. Kelingannya sudah tidak bisa timbat. Tapi kalau tertutup, ya lali, deling-eling pangalali ya. Tapi kalau sudah mencorong, ya keling aja terus, tidak bisa timbat. Terus teringat aja, terbayang terus fi ayyimakan wa sa'atin. Penguatan namanya asroqa nurul yakin ala qalbina kita bersama. Mari kita lihat hati kita hari ini sedang mencorong atau tidak. Mari Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musa'in bil wahidiyati li rabb. Ya Rabbana ufir yasir ibtawatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Apabila kita mendapat, maka tadi min alamati akan tampak di dalam perilaku kita,
akan tampak dalam rasa yang kita rasakan. Istisyarah akan merasakan bahwa ini hidayah Allah telah sampai, maka hiduplah hati kita bila ikhtiar. Tanpa ikhtiar itu bilah. Bilah itu kalau sudah betul-betul mencorong, makomnya bukan makom ikhtiar, makom sudah otomatis. Kita seperti mata kita, begitu kita buka terlihat. Tanpa ikhtiar kita melihat akan tampak benda di muka kita, begitu mata kita buka. Bila apabila sudah otomatis direct, tanpa ikhtiar tak bilah ke, ini sudah otomatis. Nah, kalau belum, memang makom ikhtiar, makom riyadhah, makom latihan, terus dilatih hingga betul-betul nurul yakin mencorong di hati kita. Para hadirin yang hormati, mudah-mudahan kita semua dapat taufik kita dari Allah, sehingga bila kita zaukun wahalan, zauk merasa wahalan dan sebagai pengrosok kahanan, hal nanti sudah hal kahanan, keadaan, yang keadaan itu muncul dari nur ilahiyah yang yuradu ala qalbi.